kita petarung mana pernah kalah istilahnya gitu. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti istilahnya, sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu. Nah, dengan kita cabut keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kita akan mengupas terkait dengan pernyataan kuasa hukum Bambang Trimulyono, Egy Sujana, ya pasca melayangkan surat pencabutan gugatan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih yang membuat Pak Egy Sujana ini kemudian tiba-tiba mencabut gugatan ini, padahal sebelum-sebelumnya begitu getol ya, begitu bersemangat untuk kemudian menggugat Pak Jokowi, bahkan meminta untuk kemudian Pak Jokowi sendiri hadir langsung di sidang pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2022. Tetapi selang ya beberapa hari memasuki sidang kedua 31 Oktober ya, ternyata mereka lebih dulu mencabut ya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada pernyataan-pernyataan yang menurut kita cukup menggelitik dari Pak Egy Sujana. Katanya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kurang ya baik ya. Ini adalah suatu kepahitan yang kemudian harus diambil sebagai sebuah keputusan. Tetapi karena demi menjaga karir sebagai advokat ya, lalu kemudian itu harus dilakukan. Kita akan simak dulu seperti apa penyampaian daripada kuasa hukum Bambang Tri ini, Bapak Egy Sujana. Dalam konteks perjuangan ini bagian situasi yang tidak enak. Jadi ketidakenakannya ini, ketidaknyamanan ini tentu dengan beralasan hukum yang pasti dalam kesempatan ini supaya kita mengerti gitu, bahwa saya dan kawan-kawan ada dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kaitannya dengan ini, saya trauma yang tahun lalu, saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya, dalam perasaan yang terdalam yang saya alami dalam zikir-zikir saya juga, perenungan saya, istiqoroh saya, itu bahasa kasarnya dalam pengertian bahasa gaul kita, istilahnya sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Siapa yang berani menjamin hakim tidak ditekan? Nah, itu kan bukan prajudas, karena saya sudah mengalami gitu. Kalau saya belum mengalami, salah saya ngomong gitu. Jadi ini satu kondisi psikologis yang besar yang membuat saya dengan teman-teman tentu hasil musyawarah nggak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudahlah, kita berpikir rasional ke depan, dan ini menjadi domainnya berpindah dari peristiwa hukum bisa jadi peristiwa politik. Kemudian
Dengan kita menyatakan tidak hadir hari Senin, masyarakat yang masih punya animo untuk hadir ya itu hak Anda. Saya tidak menyarankan, tapi saya tidak datang karena tidak ngapain datang untuk dikalahkan, ngapain gitu. Sementara kita udah himbau waktu tanggal 18 Oktober Presiden dengan hormat kita bilang hadir, nggak hadir. Nah, dengan kita cabut keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi masyarakat jika yang keponya bersangat-sangat dan ingin, apalagi yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, saya tidak tahu, saya nggak ada kepentingan untuk itu, buktinya saya cabut, ya. Kepentingan apa saya? Ya. Itu adalah kalian bisa class action kah, ya? Nggak perlu minta surat kuasa dari Bambang Tri, nggak perlu. Kalian bisa berkelompok-kelompok atau beberapa kelompok karena keponya kepada Presiden Jokowi untuk tahu asli tidaknya, silakan Anda gugat class action. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana ini, bahwa hal yang kemudian cukup mempengaruhi dari tindakan untuk kemudian mencabut gugatan ini, ya itu karena musyawarah bersama dan bukan keputusan sepihak daripada Pak Egy Sujana ini. Tetapi ini adalah hasil musyawarah mereka sebagai kuasa hukum. Yang jelas bahwa apa yang dilontarkan oleh Pak Egy Sujana sepertinya dia traumatik ya, trauma, dan dia sangat berhati-hati menjaga karirnya sebagai advokat ya, daripada dikalah ya. Dan karena dia tidak mau dikalah ya, makanya dicabut duluan ya. Itu adalah sikap yang dimunculkan oleh Pak Egy Sujana, karena dia merasa bahwa dengan situasi kekuasaan seperti ini, siapa yang bisa menjamin ya bahwa hakim itu kemudian tidak ditekan. Bisa saja ya menurutnya. Nah, karena pertimbangan lain bahwa karena kliennya tidak bisa hadir ya, tidak bisa mengakses para saksi-saksi ya untuk didatangkan ya, sehingga akan menyulitkan bagi posisinya. Nah, daripada kalah ya, yang akan mempengaruhi reputasinya sebagai seorang advokat ya, sebagaimana kita tahu bahwa Pak Egy Sujana ini kan advokat senior yang sudah cukup terkenal, yang memang sering berhadapan dengan negara, dan demi menjaga reputasi itu ya, untuk kasus ini setelah melihat bayangan-bayangannya akan sulit untuk kemudian menang, akan sulit ya, lebih baik dicabut. Ini artinya ya, daripada kita dikalah ya, mending kita mundur teratur. Tetapi bisa saja kita mengatakan bahwa itu namanya kalah sebelum bertanding ya. Tetapi tentu Pak Egy Sujana mengambil sebuah sikap yang taktis ya, strategis demi menjaga reputasinya ya. Sekali lagi demi menjaga reputasinya sebagai seorang advokat. Tetapi bagi publik ya, mungkin kita melihatnya bahwa ya, Anda tidak bisa mengolah kasus ini untuk kemudian Anda perjuangkan, karena memang sejak awal ini tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Bambang Trimulyono membuat statement tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat, dan hampir semua pernyataan-pernyataan daripada Bambang Trimulyono itu sudah dibantah habis-habisan, baik oleh teman sekolahnya Pak Jokowi, oleh guru-gurunya Pak Jokowi, kepala sekolah SMA 6 Solo, demikian pula pihak UGM juga sudah membantah ya. Rektor UGM sudah melakukan konferensi pers, bahkan para alumni UGM juga Fakultas Kehutanan ramai-ramai ya memberikan dukungan dengan memperlihatkan bukti-bukti ketika Pak Jokowi kuliah di Fakultas Hukum di Fakultas Kehutanan UGM. Artinya memang tidak ada dasar untuk kemudian Bambang Tri ya melakukan gugatan ke pengadilan, tetapi hanya karena semangat ditambah ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi ya, ditambah dengan para kuasa-kuasa hukum juga yang punya riwayat tidak suka dengan Pak Jokowi, ya sudah nekat saja mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, yang dalam perjalanannya ya kliennya ditahan ya, susah lagi mengakses ya informasi
termasuk bagaimana mendatangkan para saksi-saksi yang hanya bisa berkomunikasi dengan Bang Bantri, ya, merasa bahwa ini tidak mungkin dimenangkan, dia mencabut gugatannya ke pengadilan. Bagi kita memang sejak awal bahwa tidak bakalan dia bisa membuktikan itu, ya, tidak bakalan, ya, karena memang sekali lagi bahwa ini tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat, ya. Ocehan-ocehan Bang Bantri ini bakal akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya, ya, akan membuat dia bakal meringkut terus di penjara. Pencabutan ini yang jelas bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi memang tidak benar, ya, dan publik memang sudah memahami bahwa mereka melakukan itu kan sebenarnya bukan soal gugatan palsu atau tidak, ya, tetapi ini lebih pada bagaimana melemahkan rezim Pak Jokowi, bagaimana melakukan pembunuhan karakter terhadap Pak Jokowi di akhir kekuasaannya. Itu yang sebenarnya yang menjadi motivasi mereka melakukan gugatan ke pengadilan, yang pada akhirnya mereka mencabut sendiri gugatan itu. Artinya kasus ini, ya, case close, dianggap tidak pernah ada karena akan dicoret dari register, ya, pengadilan negeri karena belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.